Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua para kicau mania dimanapun kalian berada. Aduh, yang pasti seneng banget gue Sula bisa balik lagi di channel kesayangan gue ini, di hobi rumahan. Dan yang pastinya salam hormat juga untuk semua para suhu-suhu nih, senior-senior gue yang sudah menuangkan ilmu-ilmunya di dalam materi-materi YouTube yang sudah banyak saya tonton gitu. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi dalam video kali ini saya bukan bermaksud untuk menggurui karena saya pemula. Saya hanya berbagi pengalaman untuk bisa saya share sebanyak-banyaknya untuk kalian semuanya, dan semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Nah, pada video kali ini saya akan coba berbagi pengalaman tentang bagaimana settingan ataupun perawatan cuca hijau mabung ataupun nyulam. Nah, ini dia cuca hijaunya. Kondisinya sedang mabung, tapi lebih tepatnya mungkin kalau misalnya cuca hijau itu bukan mabung ya, tapi nyulam, karena proses nyulam mabungnya itu tidak menyeluruh. Sekali lagi, kalau cuca hijau biasanya seperti itu, tapi nyulam ya. Jadi makanya kalau untuk cuca hijau biasanya hanya sebagian yang merontokkan bulunya, misalnya bulu sayap, bulu halus, dan juga bulu ekor, tidak secara bersamaan, biasanya seperti itu. Makanya banyak yang sering dibilang kalau misalnya cuca hijau itu lebih tepatnya dikatakan nyulam. Nah, tapi sebelum kita bahas untuk masalah lebih lanjut perawatannya seperti apa, bantu juga yuk subscribe, like, dan juga share untuk video kali ini. Mudah-mudahan aja bisa berguna untuk teman-teman yang lain yang belum menyaksikan video kali ini. Thank you. Nah, untuk perawatan pada saat nyulam di cuca hijau itu sebenarnya kalau saya menerapkan perawatan yang seperti biasa, tidak berjauh beda dengan perawatan pada harian burung cuca hijaunya itu sendiri. Misalnya aja jangkriknya itu saya biasa kasih tiga, saya tetap memberikan tiga seperti itu. Cuman memang ada beberapa burung yang pasti setiap burung itu punya settingan yang berbeda-beda yang pastinya, dan lihat kondisi burungnya itu sendiri. Nah, bagaimana kalau misalnya pada saat cuca hijau itu kan rentan, bisa dibilang rentan oper birahi pada saat proses nyulam. Nah, kalau misalnya kalian menemukan kasus yang seperti ini pada saat nyulam cuca hijau kalian menjadi oper birahi, otomatis settingan jangkriknya bisa dikurangi ya. Misalnya biasanya 4 itu dikurangi menjadi 2 ataupun menjadi 1, jadi 1 pagi 1 sore. Nah, seperti itu. Cuman kalau misalnya saya kebetulan burung ini tidak bisa dibilang tidak oper birahi, jadi saya memakai rawatan harian seperti biasa. Jangkriknya 3 pagi, terus sorenya 3, seperti itu. Nah, untuk masalah proses pengembunan, saya biasakan masih tetap melakukan proses pengembunan. Cuman yang membedakan pada proses kali ini, proses mabung ini, saya berhentikan dulu untuk masalah penjemuran. Nah, yang biasanya saya jemur cuca hijaunya itu sekitar 15 menit saya jemur di setiap paginya. Nah, pada proses nyulam ini saya stop dulu untuk masalah penjemuran. Untuk masalah cuman tidak di stop total. Kalau saya jujur tidak di stop total. Jadi ada misalnya saya hari ini tuh hari Kamis, nah saya tidak jemur. Nah, biasanya hari Jumat itu saya jemur sebentar saja, hanya untuk menghangatkan dan juga mengeringkan bulu-bulu yang mungkin kalau misalnya nanti biasanya ada teman-teman di sana pagi itu dimandikan seperti itu. Nah, kalau saya sekali lagi ya, itu ada beberapa versi yang katanya kalau misalnya burung lagi nyulam, burung lagi mabung itu tidak dimandikan. Cuman kalau misalnya burung saya tetap minta mandi. Jadi kalau misalnya dia minta mandi pagi, saya tetap kasih dia mandi, karena pada dasarnya burung itu sendiri punya insting untuk membersihkan bulu-bulu yang mungkin
sudah kotor ataupun seperti apa. Nah, itu insting alamnya sendiri itu akan meminta mandi. Nah, biasanya kalau misalnya pagi itu saya tetap kalau misalnya dia minta mandi, saya coba mandikan. Nah, untuk masalah penjemuran itu sendiri saya hanya menghangatkan, jadi hanya untuk beberapa menit, sekitar 5 menit. Burung sudah mulai hangat, bulu-bulunya sudah mulai kering, tapi tidak kering total, itu saya langsung angkat, saya langsung angin-anginkan di tempat yang teduh seperti itu. Nah, setelah proses pengembunan, terus mandi pagi, terus jemur sebentar, itu saya seling, 1 hari jemur, 1 hari enggak, biasanya seperti itu. Nah, untuk proses selanjutnya kalau saya itu saya full kerodong. Sekali lagi ya, kalau saya full kerodong itu untuk membuat cucai hijau menjadi tenang, menjadi lebih rileks, menjadi lebih fokus untuk proses penyulamannya. Saya full kerodong sampai nanti sore. Sekitar sore saya buka kerodong, sekitar jam asyar ya, saya setelah sholat asyar saya buka kerodong, saya bersihkan kandang juga. Saya bersihkan kandang tiap hari ya, karena menurut saya pada saat proses mabung burung itu tidak terlalu fit, makanya harus dijaga kebersihannya agar burung kita juga tetap menjadi sehat seperti itu. Nah, untuk sorenya itu sendiri setelah asyar itu saya buka kerodong, terus saya angin-anginkan, saya kasih jangkrik lagi seperti biasa. Misalnya kalau saya dikasihnya 3, saya kasih lagi jangkrik 3, saya ganti makan dan juga minumnya, saya ganti buah-buahannya, saya ganti air minumnya seperti itu. Nah, ini yang menjadi salah satu pembedanya juga pada proses nyulam ini saya lebih fokus memberi makan cucai hijau itu dengan buah pepaya ya, biasanya dengan buah pepaya. Cuman saya biasanya 3 hari buah pepaya, 1 hari buah pisang. Misalnya Senin, Selasa, Rabu itu buah pepaya, Kamisnya itu tetap saya kasih pisang. Nah, nanti Jumat, Sabtu, Minggu itu buah pepaya lagi, seperti itu seterusnya sampai proses mabungnya berjalan dengan lancar. Dan sekali lagi ya, untuk settingan burung ini sendiri tergantung dengan kalian sebagai pemilik. Jadi kalau misalnya kalian nonton mungkin video-video yang lain memakai cara dia burung pada saat proses mabung ataupun nyulam itu burungnya di full kerodong, kotorannya tidak dibersihkan, terus jangkriknya tidak diberikan. Terus ada juga yang tidak kena jemur sama sekali, tidak dimandikan. Saya tidak bilang itu salah, karena kalian sebagai pemilik ya, pemiliklah yang sebenarnya lebih tahu tentang bagaimana perawatan burung kalian itu sendiri. Nah, terus proses kali ini juga saya akan membahas untuk masalah pemasteran. Bagaimana sih pemasteran yang saya gunakan pada saat proses mabung ataupun nyulam? Nah, proses pemasteran itu sama seperti biasanya hariannya, saya memakai ada burung asli dan juga mungkin kalau teman-teman juga ada yang pakai sound elektrik ataupun musik box dan juga sebagainya. Itu kalau saya dianjurkan dengan volume kecil, misalnya saya pakai musik box. Nah, untuk musik box itu sendiri saya dengan volume yang kecil, yang samar-samar, itu dengan jarak yang lumayan dekat tapi suaranya samar-samar ya karena kecil. Nah, kalau misalnya bagaimana nih kalau misalnya untuk pemasteran memakai burung asli? Nah, itu mainkannya dengan jarak, misalnya dikasih jarak yang lumayan agak jauh untuk burung masteran dan juga burung cucai hijau itu sendiri, agar cucai hijaunya sendiri bisa lebih fokus untuk masalah bagaimana menurunkan bulu-bulu yang sudah seharusnya rontok ya, seperti itu sih kalau saya ya. Jadi tidak mudah terpancing juga emosinya, biar cucainya lebih fokus. Makanya kalau misalnya burung pakai burung-burung asli masteran, biasanya saya pisahkan burung-burung aslinya, saya taruh di luar. Nah, untuk burung cucai hijaunya itu sendiri saya taruhnya di dalam, jadi tetap bisa mendengar burung-burung ocehan masterannya tanpa
merasa terancam seperti itu kalau misalnya saya. Nah, yuk sekali lagi mungkin ini aja pembahasan yang mungkin saya bisa bagikan untuk semua teman-teman pemula. Sekali lagi kami mohon maaf nih ya, saya mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian punya masukan, saran, dan juga kritik, silahkan di kolom komentar. Sekali lagi dibantu juga untuk subscribe, like, dan juga share untuk video hobi rumahan kali ini. Yuk, saya Sula undur diri. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.